Skandal Jiwasraya, tragedi di balik gaya hidup crazy rich and saham gorengan. Bayangkan Anda bekerja keras selama 30 tahun. Setiap bulan Anda menyisihkan sebagian gaji untuk masa tua, mempercayakan uang tersebut pada perusahaan asuransi tertua dan milik negara. Nama besarnya adalah jaminan keamanan. Begitulah pikiran ribuan nasabah PT Asuransi Jiwasraya. Namun, di balik gedung-gedung megah dan janji manis bunga tinggi, ada sebuah lubang hitam yang perlahan menelan uang rakyat. Sebuah skandal senilai 16,8 triliun rupiah. Hari ini kita akan membedah bagaimana gajah tertua di industri asuransi Indonesia ini bisa tumbang karena keserakahan, manipulasi saham, dan gaya hidup mewah para pelakunya. Produk sakti bernama JS Saving Plan. Semua bermula di tahun 2013. Jiwasraya meluncurkan produk ajaib bernama JS Saving Plan. Mengapa ajaib? Karena produk ini menawarkan bunga yang tidak masuk akal, 9% hingga 13% per tahun. Jauh di atas bunga deposito bank saat itu. Uang pun mengalir deras. Dalam sekejap Jiwasraya mengelola dana puluhan triliun rupiah. Tapi pertanyaannya bagaimana mereka membayar bunga setinggi itu? Logikanya sederhana. Untuk memberi untung besar ke nasabah, Jiwasraya harus memutar uang tersebut ke instrumen investasi yang untungnya jauh lebih besar lagi. Disinilah mereka mulai bermain api. Aliansi gelap and saham sampah. Masuklah dua nama besar di pasar modal, Beni Cokrosaputro dan Heru Hidayat. Bersama jajaran direksi Jiwasraya, mereka menciptakan sebuah sistem investasi yang licin. Bukannya menanam uang di saham-saham blue chip yang aman seperti BCA atau Telkom, Jiwasraya justru membenamkan uang nasabah ke saham-saham lapis ketiga alias saham gorengan. Saham yang harganya bisa dimanipulasi sesuka hati. Begini cara mainnya. Mereka membeli saham perusahaan kecil dengan fundamental buruk. Mereka melakukan transaksi antar reksadana milik mereka sendiri agar harga saham terlihat naik terus seolah-olah laku keras. Saat harga sudah di puncak, Jiwasraya dipaksa membeli saham tersebut. Hasilnya, di atas kertas laporan keuangan Jiwasraya terlihat sangat profit. Mereka bahkan sempat membagikan dividen ke negara seolah-olah mereka sehat. Padahal, itu semua hanyalah angka semu sebuah skema Ponzi yang dibungkus rapi dengan jas mahal. Kartu domino mulai runtuh. Pada bulan Oktober 2018, bom waktu itu akhirnya meledak. Jiwasraya mengumumkan bahwa mereka tidak sanggup membayar klaim jatuh tempo sebesar 800 miliar rupiah. Publik geger. Nasabah mulai mengantre di depan kantor menuntut hak mereka. Ada atlet, pensiunan, hingga warga negara asing yang mempercayakan tabungan mereka di sini. Investigasi Kejaksaan Agung mengungkap kenyataan pahit di mana kerugian negara mencapai 16 triliun dan kemana perginya uang itu. Sebagian besar menguap di pasar modal dan sebagian lagi berubah menjadi aset-aset mewah, apartemen di Singapura, kapal pesiar, hingga tumpukan perhiasan berlian. Para aktor utamanya akhirnya dijatuhi hukuman berat. Beni Cokrosaputro dan Heru Hidayat divonis penjara seumur hidup. Sebuah akhir yang dramatis bagi para pangeran pasar modal, pelajaran pahit bagi kita. Skandal ini adalah noda hitam dalam sejarah keuangan Indonesia. Uang mungkin bisa dicari kembali, tapi kepercayaan yang hancur adalah kerugian yang tak ternilai harganya. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman seumur hidup sudah cukup adil bagi mereka yang menghancurkan masa tua ribuan orang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika Anda tertarik memahami fraud dari sisi sistem, psikologi, dan keputusan, subscribe channel ini. Uang mungkin bisa dicari kembali, tapi masa tua yang dirampas dan kepercayaan yang dikhianati adalah kerugian yang tak pernah punya nilai pengganti.